Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mekanik iCorps. Masih di pembahasan hidrolik sistem pada metode kali ini, yaitu problem yang ke berapa? Coba yang ke-11 berkaitan dengan hidrolik drift. Dan kali ini problem yang kedua pada pembahasan hidrolik drift, yaitu terjadi pada arm. Jadi arm silinder ini mengalami hidrolik drift yang sangat besar. Ada beberapa kemungkinan kerusakan pada beberapa komponen yang terkait dengan hidrolik drift arm yang terlalu besar. Yang pertama adalah pada arm silindernya. Yang kedua yaitu pada control valve, masih di area control valve, yaitu berkaitan dengan safety suction valve, kemudian spool arm control valve, dan juga ada pressure compensating. Jadi hanya ada 4 ya untuk problem arm hidrolik drift yang terlalu besar. Ada 4 kemungkinan penyebab. Yang pertama yaitu berkaitan dengan arm silinder. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan ketika kita mau menjustifikasi bahwa arm silinder ini yang problem atau control valve-nya atau yang lain-lainnya? Yang pertama, ketika kita mau menjustifikasi kerusakan pada silinder, lakukanlah dengan pengecekan internal leak silinder. Caranya yaitu sangat mudah sekali. Nanti posisikan arm silinder pada posisi arm in relief, jadi buka di sisi head, dan teman-teman hati-hati ya, tampung hose-nya, tampung berapa cc atau liter ketika pada posisi arm, posisi in dan relief, dan engine running pada high idle ya. Oke, stuk standar arm in relief untuk hidrolik internal leak ya, internal leak di arm silinder ini sekitar 20 cc per menit. Jadi kalau memang 1 menit terlalu lama ya cukup 30 detik atau 10 detik, tinggal nanti dikalkulasikan teman-teman semua ya. Oke, untuk yang kedua adalah kemungkinan kerusakan pada safety suction valve. Untuk safety suction valve ini di sini yang kemungkinan terjadi kerusakan adalah pada sealnya ya. Pada sealnya teman-teman bisa melakukan pengecekan langsung atau bisa langsung dilakukan penggantian sekaligus untuk reseal counter valve ya. Karena ketika komponen ini sudah dilepas, tentunya nanti akan berdampak kepada sealing yang kurang baik atau berkurang kemampuannya. Jadi sebelum troubleshooting, terlebih dahulu siapkan aja spare part komponen-komponennya. Kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa, yang penting nanti lakukan pengecekan untuk sealnya, untuk valve-nya, untuk pilotnya, dan semuanya. Untuk adjustmentnya, kalau memang dibongkar, pastikan ulir adjustment sesuai standar lagi atau dikembalikan seperti semula. Yang ketiga adalah kemungkinan kerusakan pada kontrol valve. Nah, di kontrol valve teman-teman bisa melakukan pengecekan langsung ya pada spool arm ya, pada spool arm lakukan pengecekan apakah pergerakannya smooth atau tidak, kemudian apakah terjadi bending atau springnya patah atau tidak. Nah, teman-teman cek aja pergerakan spoolnya, di geser ke kanan ke kiri kemudian diputar, coba pergerakannya gimana, seperti semut atau tidak. Kemudian cek juga apakah terbalik atau tidak, karena beberapa kasus pernah menjumpai ada problem arm cylinder drift ternyata terbalik labirin sehingga memang langsung driftingnya sangat besar sekali. Ada juga yang ngejam di akhir langkah tetapi jalur antara pompa itu langsung terbuka ke arah drainnya. Nah, ini beberapa experience yang pernah saya dapati seperti itu teman-teman. Oke, yang keempat yaitu kerusakan pada seal pada compensating valve. Untuk compensating valve untuk arm silinder letaknya juga ada di control valve ya. Jadi cek teman-teman untuk seal compensating valve-nya atau seal teflonnya, biasanya yang mengalami sudah cukup kerusakan ya. Nah, teman-teman bisa aja lakukan penggantian untuk seal-seal yang ada di compensating valve, dan juga cek springnya, cek dudukannya apakah sudah keausan yang tidak wajar, sekret atau apapun, itu lakukan pengecekan secara visual cek ya.
teman-teman semua. Nah, beberapa yang sering ditemukan sih di command setting ini adalah seal yang terjepit, kemudian terpasang ketika pemasangan itu tidak benar sehingga terlipat. Nah, adapun dampak lain selain apabila seal pada command setting ini rusak, pasti akan berakibat pada pergerakan attachment yang ketika dikombinasikan akan terasa lambat. Oke ya, teman-teman, jadi hanya 4 aja tips ketika terjadi hydraulic drift pada arm yang sangat besar. Oke, baik, pada kesempatan yang ketiga pada problem pembahasan hydraulic drift ini adalah problem hydraulic drift pada bucket silinder ya. Jadi pergerakan bucket sangat lemah ya, karena hydraulic driftnya terlalu besar. Nah, beberapa kemungkinan kerusakan pada sistem bucket ini antara lain adalah bucket silindernya sendiri kemungkinan yang rusak, kemudian safety suction valve-nya kemungkinan yang rusak, dan yang ketiga adalah kemungkinan kerusakan pada spool bucketnya, dan keempat adalah di compensatingnya. Sama halnya dengan pengecekan pada arm silinder, arm sirkuit ya, untuk hydraulic drift di bucket pun hanya ada 4 pengetesan. Hanya ada 2 bagian, yaitu di silinder dan di bagian di control valve. Untuk bagian di silinder ini lakukan pengecekan dengan cara mengukur internal leak ya pada bucketnya. Kemudian apabila hasil tidak sesuai, lakukan penggantian untuk bucket silindernya. Posisikan bucket curl ya, relief, ketika kita mau melakukan pengukuran internal leak dan engine di posisi high idle ya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ini berkaitan dengan area control valve, yaitu safety suction valve, kemudian control valve sendiri, dan yang ketiga adalah compensating. Cek semuanya secara fisik, visual cek ya, sealnya, springnya, spoolnya apakah mengalami kerusakan atau tidak. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi untuk yang pakai silinder ini kurang lebih sama. Untuk penyebabnya ya tidak jauh berbeda dengan arm. Oke teman-teman, semoga yang singkat ini bisa membantu teman-teman dan rekan kerja untuk melakukan problem yang ada di lapangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.